Bentuk dari hidup sehat salah satunya bisa dengan cara yang sangat sederhana, yaitu tak bergantung pada obat-obatan kimia. Betul. Dan mulai menanam tanaman obat keluarga atau toga. Betul sekali, jadi sehat untuk kita, sehat juga untuk buminya ya. Sayangnya liputan ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Jadi bagi Anda yang punya informasi menarik, bisa berbagi di akun Twitter kami @officialnetnews. Saya Ranggani Uspandia. Dan saya Zenizen, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Mbak Sari, tolongin. Faris mimisan lagi. Ais mimisan lagi. Oke, aku kasih daun sirih ya. Oke, terima kasih sebelumnya. Nih, daun sirihnya. Thank you. Untung ada daun sirih di sini deh ya. Ini kalau ada kayak gini nanti itunya darahnya beku deh. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Nanti darahnya langsung beku. Pengobatan alamiah, itulah yang dipilih Arista ketika buah hatinya mimisan. Ia percaya daun herbal ini bisa meredakan mimisan yang dialami anaknya. Beruntungnya daun sirih ini mudah ia temukan di sekitar lingkungan rumahnya. Kebetulan karena daun sirih itu kan merambat dan saya tidak punya lahan untuk rambatan tersebut, dan kita sudah sepakat di wilayah ini kalau memang kita memerlukan tanaman obat untuk keluarga, kita bisa saling meminta, di mana tetangga punya kita boleh minta gitu loh. Jadi saling bantu membantu lah. Biasanya saya minta ke depan rumah saya itu kebetulan ada tetangga yang dia memiliki daun sirih banyak. Memanfaatkan tanaman obat keluarga atau toga di rumah memang sudah dilakukan oleh tetangga Arista, yaitu Diah Kuartasari. Warga desa Banjarsari, Jakarta Selatan ini sadar, selain penghijauan, tanaman juga bermanfaat bagi kesehatan. Baginya memiliki toga di rumah jadi hal wajib. Meski hanya mengoleksi beberapa jenis toga di halaman kecilnya, seperti daun pandan, sirih, dan lidah buaya. Kalau menurut saya penting sekali karena kenapa saya memilih mempunyai tanaman obat di rumah. Contohnya saya punya lidah buaya, saya punya daun sirih. Apabila keadaan emergency sebelum kita pergi ke dokter atau ke rumah sakit, kita bisa mengadakan preventif dulu. Seperti contohnya memasak, kita kena minyak, kita bisa ambil dulu lidah buaya supaya tidak menjadi ruam. Lain dia, lain pula toko ini. Di sini berbagai macam tanaman obat tersedia. Lahan rumah yang cukup luas ini dimanfaatkan jadi apotek hidup. Selain Bu Nina, di desa Banjarsari, Cilandak, Jakarta Selatan ada seorang inspirator namanya Ibu Harini Bambang Wahono. Beliau adalah salah seorang yang mendapatkan penghargaan dari UNESCO karena dedikasinya kepada lingkungan. Inilah Harini Bambang Wahono. Usia renta tak jadi penghalang baginya mendedikasikan hidup untuk lingkungan. Tanaman jadi bagian hidupnya. Sebagai penggerak kelompok tani perkotaan, banyak penghargaan yang dinobatkan kepada Eyang berusia 82 tahun ini. Baginya mencintai tanaman sama dengan mencintai keluarga. Kini Eyang Harini fokus pada pelestarian tanaman obat. Ia membudidayakan sekaligus menggunakan toga untuk keperluan sehari-hari. Guratan keriput kulit seolah sirna oleh keahliannya. Eyang. Hei Vika, apa kabar? Baik, Eyang, apa kabar? Baik-baik. Eyang, kalau di musim pancaroba kayak gini nih, kan orang-orang banyak yang batuk ya. Nah, ada nggak sih tanaman obat yang cocok buat nyembuhin batuk? Ada, namanya daun jintan. Pengolahan daun jintan jadi obat juga semudah menanamnya. Daun cukup direbus dan air rebusan inilah yang jadi obat mujarab. Air rebusan daun jintan ini berkhasiat untuk menyembuhkan batuk, masuk angin, sampai asma. Nah, rasanya memang sedikit pahit, tapi jika Anda ingin mencobanya di rumah, boleh menambahkan sedikit gula batu atau madu, agar rasanya lebih manis. Pengalaman mengenal tanaman obat di kampung percontohan ini membuka wawasanku tentang apotek hidup. Namun tak lengkap rasanya bila belum berkunjung ke Taman Sri Ganis di Cipaku, Bogor, Jawa Barat.
Taman seluas 1.000 meter persegi ini jadi rumah bagi lebih dari 400 jenis tanaman obat. Taman ini didirikan sejak 1992 oleh Putu Oka Sukanta, seorang akupunturis yang menyadari akan manfaat obat-obatan herbal. Kembali memberdayakan pengetahuan yang sudah dimiliki masyarakat. Kembali mendorong masyarakat menggunakan cara-cara tradisional, kearifannya untuk meningkatkan kualitas kesehatan dirinya dan masyarakat lingkungannya. Gitu. Sri Ganis menyimpan beragam koleksi tanaman obat yang mudah ditemui di lingkungan kita, seperti meniran yang berfungsi menjaga kekebalan tubuh, hingga tanaman pegagan yang berfungsi memelihara ginjal. Kabar Pak? Kabarnya baik. Makasih Pak. Lagi ngapain nih Pak? Saya sudah memperbanyak tanaman. Di sini seluruh tanaman obat dibudidayakan dengan perawatan rutin, mulai dari tanaman buah, rumput-rumputan, hingga tanaman bumbu dapur. Kan ini temulawak nih Pak. Nih yang kita pegang sekarang nih udah ada tunasnya kayak gini. Kalau seandainya yang kita punya di rumah itu yang biasanya kan nggak ada tunasnya nih Pak. Ya. Itu tuh emang tumbuh sendiri tunasnya? Iya, jadi ini contoh yang baru mulai tumbuh. Seperti ini, kita diamkan saja, ditaruh di pot ya, pot tanaman hias atau apa saja yang tidak tergenang air. Maka dia akan keluar akarnya seperti ini ya. Tanaman umbi-umbian seperti temu kunci berfungsi sebagai perangsang air susu ibu. Temu mangga berkhasiat anti kanker. Temu lawak manjur menyembuhkan sakit mah. Bahkan tanaman hias seperti daun nono makan sirih ini berkhasiat menyembuhkan radang kronis selaput gendang telinga pada anak-anak. Ini hasil pembibitan temulawak saya bersama Pak Tito tadi. Jadi dari temulawak yang sebesar ini, saya bisa membudidayakan dan memperbanyaknya di rumah dengan semudah ini. Tak dapat dipungkiri, penggunaan obat herbal dan tren apotek hidup saat ini tengah populer di kalangan masyarakat. Alasannya sederhana, pengobatan herbal dipercaya lebih aman dibanding pengobatan kimia. Kalau obat kimia sesuai definisinya itu adalah racun yang diberikan pada pasien yang tepat, pada saat yang tepat, dan pada dosis yang tepat, pada penyakit tertentu. Itu racun. Sedangkan tanaman obat adalah makanan yang diberikan pada manusia, baik manusia itu sehat ataupun sakit, untuk menjaga kesehatannya, untuk menyembuhkan, dan juga untuk merehabilitasi penyakit. Jadi ada kemampuan untuk merehabilitasi yang tidak dipunyai oleh obat kimia. Tak ada ruginya bukan memiliki apotek hidup? Yang ada justru untung berlipat. Selain menghias pekarangan rumah, apotek hidup bisa menjaga kesehatan hingga menghemat keuangan keluarga. Sebab obat herbal siap sedia dikonsumsi tanpa efek samping. Saatnya bangga memiliki rumah yang asri dan keluarga yang sehat dengan apotek hidup. Andika Fikasari, Anastasia Simanjuntak melaporkan untuk NET.